Bab 471-478 Qian Renshui menangis, sistem menembak. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, Sueke mengangguk dengan penuh semangat. Chukin dan Sueke berpelukan erat untuk waktu yang lama. Sampai, suara Sue Qinghe terdengar di luar pintu, Tuan Chu, Kr. Itu kakak laki-laki. Sueke berkata dengan sedikit bersemangat. Setelah mengatakan itu, dia turun dari tempat tidur, berlari sepanjang jalan, membuka pintu kamar, dan segera bergegas menuju Sue Qinghe yang berpura-pura menjadi Qian Renshui. Kakak, senang sekali kamu baik-baik saja. Sueke memeluk Sue Qinghe dan berkata dengan penuh semangat. Baiklah, Kr, aku baik-baik saja. Sue Qinghe menjawab. Saat dia berkata, dia melirik Chukin, itu hanya ayahnya. Tidak masalah, ayahnya ingin membunuhmu dan aku, tetapi juga untuk membunuh Chukin, dia akan mati. Sueke melepaskan Sue Qinghe dan menggelengkan kepalanya. Kir, jika kamu bisa berpikir seperti itu, kakak tertua sangat senang. Sue Qinghe menjawab, Ker, kakak tertua adalah ayahnya, dan aku akan melindungimu seperti Chukin di masa depan. Ya, kata Sueke dengan air mata di matanya. Ketika Chukin melihat Qian Renshui dan Sueke berpelukan, dia merasa sedikit emosional. Sebenarnya, Qian Renshui juga sangat bersalah di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia menggantikan Sue Qinghe untuk rencana istana jiwa bela diri. Memikirkan hal ini, Chukin menatap Sungai Sueqing, yang mulia, bagaimana masalah ini ditangani. Inilah yang ingin saya katakan kepada Anda. Sue Qinghe menatap Chukin. Kemudian, dia menatap Sueke, Kr, Chukin dan saya punya sesuatu untuk dibicarakan. Bisakah Anda menghindarinya? Apakah Anda harus menghindarinya? Sueke bertanya. Ya, Sue Qinghe mengangguk. Kr, kalau begitu Anda bisa menghindarinya untuk sementara waktu. Chukin juga berkata, baiklah, saya akan menunggu Anda di luar pintu. Sueke menatap Chukin, dan kemudian dengan enggan berjalan keluar dari ruangan. Setelah memastikan bahwa Sueke keluar, menutup pintu, dan berjalan pergi. Sue Qinghe segera merobek kamuflasenya dan kembali ke penampilan Qian Renshui. Sue ada apa? Apa ada yang salah? Kata Chukin lembut sambil menatap Qian Renshui. Qian Renshui menggelengkan kepalanya, jimat harimau ada di tangan kita, ditambah saudara perempuan Daji dan para tetua kuil Wuhun, anggota Anbu, dan Kaisar Tiandou, sudah ada di tas Sue Qinghe, tapi... Hanya apa? Chukin sudah menebak beberapa, masih bertanya. Chukin, aku ingin memberikan tahta kepada Kr. Qian Renshui menjawab. Apa maksudmu? Kata Chukin tenang, jujur saja dengan Kr. Ya, Qian Renshui mengangguk, Kr terlalu menyedihkan, dia tidak punya saudara, aku tidak ingin berbohong padanya sepanjang waktu. Kalau begitu Sue pernahkah kau memikirkannya? Chukin menghela napas sedikit, begitu kau mengaku pada Kr kemungkinan besar akan menjadi musuhmu. Baiklah, aku sudah memikirkannya. Qian Renshui mengangguk dan berkata dengan cemas, salahkan aku, membunuh kakak laki-lakinya. Aku menyesalinya, aku tidak pernah menyangka kau akan muncul. Jika aku tahu bahwa Kr akan benar-benar menjadi saudara perempuanku, aku tidak akan pernah melakukan tugas ini. Qian Renshui berkata dengan menyesal. Tidak, Chukin menatap, Sue jangan menyesali apapun yang kau lakukan. Lakukan dan lakukanlah. Untuk memenangkan kaisar adalah peristiwa besar sejak zaman kuno, dan mereka yang menjadi peristiwa besar tidak berpegang pada hal-hal sepele. Jadi, jangan menyesalinya, Sue Qinghe sudah mati, jadi dia tidak akan bertahan hidup. Demi Kr, kau dan aku hanya bisa menebusnya perlahan-lahan. Tidak, Chukin. Qian Renshui menjawab, ini salahku. Kau tidak salah dengan masalah ini. Apa yang kau bicarakan? Chukin langsung menyela Qian Renshui, kau adalah wanita kesayanganku, semua tentangmu adalah milikku, termasuk kesalahanmu. Chukin mengucapkan kalimat ini, di satu sisi, itu keluar dari prinsip dan cintanya pada Qian Renshui. Di sisi lain, jika kesalahan dibagi dengan cara ini, Qian Renshui akan merasa lebih baik. Terima kasih, Chukin. Qian Renshui sangat tersentuh ketika mendengar kata-kata itu, dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Chukin. Sue Chukin memeluk Qian Renshui dan berkata dengan lembut, yang sebenarnya, kita akan memberitahu Kr cepat atau lambat, tetapi itu pasti bukan sekarang.
Dia tidak tahan dengan keterkejutan seperti itu sekarang. Terlebih lagi, KR masih sangat muda, dan saya tidak memiliki pengalaman manajemen. Kaisar, Suir, ambillah dulu, dan saya akan memikirkan solusinya. Tapi, Qian Rensui ragu-ragu untuk berbicara. Suir, apa yang tidak bisa kita katakan di antara kita? Tanya Chukin. Qian Rensui memberanikan diri setelah mendengar ini, tapi, aku tidak menginginkan tahta ini lagi. Dengan kata lain, aku tidak menginginkan identitas Sue Qinghe lagi. Aku menemukan bahwa tahta ini tidak akan membawaku kebahagiaan, tetapi penderitaan. Hidup dalam penderitaan dengan topeng. Chukin, apa yang kau katakan, orang-orang tidak menyesal, tetapi aku benar-benar menyesalinya. Aku bajingan yang membunuh kerabat tersayang KR. Kata Qian Rensui, langsung menangis. Sir, Cher menangis. Chukin hendak menghibur Qian Rensui ketika perintah sistem berbunyi. Sistem, Chukin diam-diam terkejut. Ding, misi cabang Dewi Qian Rensui dibuka, dan ini adalah pertama kalinya mendapatkan Dewi Qian Rensui. Hadiah, Roh Sue Qinghe. Pertama kalinya Suer. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya, apakah sistem akan memengaruhi ujian Dewa Malaikat Suer? Ya, jawab sistem, namun, ini adalah penebusan dosa bagi Dewi Sueke oleh Dewi Qian Rensui. Jika tidak ada hubungan dengan Dewi Sueke, sistem secara alami akan membantu sang Dewi tanpa syarat. Para Dewi setara di mata sistem, dan itu penting. Dua Dewi, Dewi Qian Rensui harus membayar harganya. Namun tuan rumah dapat yakin bahwa harganya tidak tinggi. Selain itu, setelah kebangkitan, Sue Qinghe akan sepenuhnya mematuhimu. Setelah berbicara, tidak ada suara dalam sistem. Satu-satunya hal yang dapat didengar Chukin adalah tangisan Qian Rensui. Suer, Chukin berhenti sejenak dan berkata, jangan menangis. Aku punya cara untuk membantumu menyelesaikan semuanya. Apa solusinya? Qian Rensui menatap Chukin dan bertanya dengan heran, bisakah kamu menghidupkan kembali Sue Qinghe? Sebelum itu, izinkan aku bertanya padamu. Kata Chukin sambil menyeka air mata untuk Qian Rensui, apakah tubuh Sue Qinghe masih ada di sana? Ya, kristal-kristal es itu telah disimpan di ruang bawah tanah Aula Roh Kekaisaran Surga Dou, dan beberapa orang menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menghangatkannya setiap hari. Kupikir, jika suatu hari rencananya gagal, aku dapat menggunakan jangkrik emasnya untuk melarikan diri. Itu mudah. Chukin tersenyum sedikit, Suer, aku dapat membangkitkan Sue Qinghe. Benarkah? Qian Rensui membuka matanya. Jika itu orang lain, Qian Rensui tidak akan pernah mempercayainya, tetapi pertama-tama Chukin adalah orang yang paling dia percayai, dan kedua, Chukin berasal dari alam dewa. Ya, aku tidak hanya dapat membangkitkan Sue Qinghe. Chukin menjawab, lagi pula, aku dapat membuat Sue Qinghe menerima perintah dari kita. Bagaimana cara melakukannya? Qian Rensui berkata dengan penuh semangat. Aku ingat, ayahku memiliki pil kebangkitan khusus yang dapat membangkitkan orang mati dan menerima perintah dariku. Chukin menjawab, dengan cara ini, kakak tertua KR dibangkitkan, dan kamu tidak perlu memakai yang palsu. Di hadapanku, Kekaisaran Surga Dou bahkan lebih berada di bawah kendali kita. Jenazah Sue Qinghe terawetkan dengan baik, jadi Chu dan Qin dapat memiliki banyak retorika. Tentu saja, meskipun pengawetannya tidak baik, Chu dan Qin memiliki pendapat lain. Bagaimanapun, Qian Rensui tidak tahu apa-apa tentang alam dewa. Hanya ada satu alasan mengapa Chukin berbohong kepada Qian Rensui, dan itu adalah karena Chukin tidak dapat mengungkapkan keberadaan sistem dengan cara apapun. Benarkah? Qian Rensui benar-benar bersemangat, kalau begitu Chukin, aku akan membawamu ke ruang bawah tanah. Tunggu sebentar, Chukin menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, Suer, pil kebangkitan ini sangat berharga, dan hanya ada satu, aku tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Aku bersedia melakukan apapun untukmu, kata Qian Rensui tanpa ragu. Benarkah? Kata Chukin dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Qian Rensui sedikit gugup di dalam hatinya. Secara umum, Qian Rensui akan berpikir bahwa Chukin akan mengatakan bahwa dia bercanda. Sekarang tampaknya Chukin benar-benar ingin melakukan sesuatu sendiri. Kalau begitu aku ingin tahu kedalamanmu, kata Chukin, bergema di telinga Qian Rensui. Qian Rensui sedikit bersemangat ketika dia mendengar ini. Sebenarnya, ini sama sekali bukan persyaratan, Qian Rensui ingin melakukannya sejak lama. Chukin, aku juga mau.
Tapi kakek berkata, sebelum mengikuti ujian Dewa Malaikat, kamu tidak bisa melakukan ini. Qian Renshui Kiao tersipu, atau, tunggu ujian dewaku. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tidak masalah berapa lama. Tidak, baru saja, jawab Chuqin. Ini bukan niat awalnya, tetapi persyaratan sistem, Chuqin punya solusinya. Qian Renshui berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah. Selama konflik antara aku dan KR dapat diselesaikan, aku bersedia. Setelah mengatakan itu, Qian Renshui langsung mulai. Tidak lama kemudian, Qian Renshui muncul dengan sempurna di depan Chuqin. Mata Chuqin sedikit berbinar. Sosok Qian Renshui selalu begitu sempurna, Chuqin tidak akan bosan melihatnya berkali-kali, karena memang tidak mungkin ada kekurangan. Sama seperti batu giok yang paling indah, semakin Anda melihatnya, semakin nyaman rasanya. Suer, kata Chuqin sedikit berminyak, dan langsung melemparkan Qian Renshui dengan lembut ke tempat tidur. Jangan khawatir. Qian Renshui menempelkan jarinya di giginya dan menggigitnya, sedikit malu. 1 jam kemudian, Chuqin dapat dikatakan telah mengalami kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Karena penyesalan Gu Yuena dan Qian Renshui, dia benar-benar mengisinya. Segera, keduanya membersihkan medan perang dan bangkit. Suer, bagaimana perasaanmu? Tanya Chuqin. Kenikmatan yang tak terduga, Qian Renshui berkata terus terang, ini lebih nyaman dari sebelumnya. Chuqin, aku masih ingin. Chuqin tersenyum tipis, tidak lagi. Ada apa? Qian Renshui dan Dai mengerutkan kening. Kamu lupa, apakah kamu masih punya pekerjaan yang harus dilakukan? Alis Chuqin sedikit menyempit. Oh, ya, Qian Renshui tiba-tiba menyadari. Setelah itu, Qian Renshui berubah kembali menjadi penampilan Sue Qinghe, dan keduanya berjalan keluar ruangan. Chuqin, kakak tertua, apa yang kalian bicarakan? Itu membuatku menunggu selama 1 jam. Sue telah berdiri di luar pintu, dan ketika dia melihat Chuqin dan Sue Qinghe, dia segera menyambutnya. Membiarkanmu menunggu lama. Chuqin tersenyum tipis, KR, kakak tertuamu dan aku akan pergi jalan-jalan, jadi tinggallah di rumah. Tidak, aku pergi. Sue menggelengkan kepalanya, kau tidak bisa melakukan ini. Anggap saja aku orang luar dalam segala hal. Sue Qinghe melirik Chuqin. Setelah mendengar kata-kata itu, dan setelah mendapatkan izin darinya, baiklah, kami akan pergi ke Aula Wuhun untuk mengambil sesuatu, apakah kau ingin pergi juga? Pergi, Sue menjawab dengan tegas. Dalam keputusasaan, Chuqin dan Sue Qinghe harus membawa Sue ke Aula Wuhun. Mereka bertiga datang ke Aula Wuhun, kuil Tiandou. KR, tunggu di sini sebentar, Chuqin dan aku akan segera keluar. Sue Qinghe berkata ke arah Sue lagi. Kalau begitu kau harus bergegas kali ini. Sue kedai mengerutkan kening. Baiklah, jangan khawatir. Chuqin tersenyum tipis. Setelah itu, Chuqin dan Sue Qinghe berjalan ke Aula Wuhun dan datang ke ruang rahasia es dingin bawah tanah. Sue Qinghe berubah kembali ke penampilan Qian Renshui. Dapat dilihat bahwa ruang es dingin ini tampaknya sepenuhnya alami, suhu di dalamnya sangat rendah, dan di dalamnya, ada banyak peti es yang disegel. Qian Renshui membawa Chuqin ke peti es di Sue Qinghe yang berdebu. Chuqin, ini adalah sungai Sue Qing. Qian Renshui menunjuk ke sungai Sue Qing di es, apa yang harus kita lakukan? Sangat sederhana, Chuqin tersenyum ringan, menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencairkan es di luar Sue Qinghe, dan segera berpura-pura mengambil pil, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkannya ke tubuh Sue Qinghe. Detik berikutnya, Chuqin mengeluarkan pedang ilahi Sura dan mengubah tubuh asli Sue Qinghe menjadi kabut darah. Chuqin, Qian Renshui tiba-tiba berkata dengan bingung. Namun, Chuqin tersenyum acuh tak acuh, lalu berpura-pura mengeluarkan Trisula Dewa Laut yang bersinar cemerlang. Berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan Qian Renshui muncul. Dalam kecemerlangan yang cemerlang itu, sosok Sue Qinghe benar-benar muncul. Bahkan, jelas bahwa Chuqin melelehkan Sue Qinghe yang asli, dan menggunakan kekuatan sistem untuk menghidupkan kembali Sue Qinghe. Dibangkitkan, Qian Renshui terkejut dan heran. Sue Qinghe, beri penghormatan kepada Tuan. Saya melihat Sue Qinghe berjalan keluar dari kecemerlangan dan berlutut di kaki Chuqin. Melihat Sue Qinghe yang bersemangat, Qian Renshui tiba-tiba membeku di tempat. Chuqin, benar-benar dapat hidup kembali. Sue Qinghe, lihatlah, siapa dia? Chuqin tersenyum sedikit, menunjuk ke Qian Renshui dan berkata,
Kamu, pelayanku, orang yang membunuhku. Sue Qinghe menatap Qian Renshui dan berkata, ya, nyonyaku. Apakah kamu benar-benar Sue Qinghe? Qian Renshui ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan tidak percaya. Ya, nyonya. Sue Qinghe menjawab, aku Sue Qinghe sekaligus guru Chu dan Qin, pelayan abadi. Qian Renshui masih sedikit tidak terima, tetapi dia melihat Chu Qin memeluknya dan tersenyum lembut. Sue ayo pergi, biarkan Sue Qinghe menemui KR, semuanya akan dipahami. Kalau begitu apakah kamu perlu menghindarinya? Qian Renshui bertanya dengan ragu. Tidak perlu. Chu Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sue Qinghe, ingat, selain aku dan Sue di depan orang lain, kamu tidak boleh menyebut bahwa aku adalah gurumu. Kata Chu Qin ke arah Sue Qinghe. Ya, Sue Qinghe menjawab dengan hormat. Berhenti bicara. Trio Chu dan Qin berjalan keluar dari Aula Wuhun. Kakak, Chu Qin. Sue menatap Chu Qin dan Sue Qinghe dan berteriak, hei. Kakak Suir, mengapa kamu ada di sini? Aku hanya datang ke kuil roh bela diri untuk melakukan sesuatu. Qian Renshui berpura-pura acuh tak acuh, kebetulan aku bertemu dengan Pangeran Chu Qin dan Qinghe. Kir, Sue Qinghe menatap Sue dan berkata sambil tersenyum lembut, lama tidak bertemu. Chu Qin, apakah itu bisa diandalkan? Qian Renshui memasuki jalan rahasia menuju transmisi suara Chu Qin. Tidak apa-apa, terserah aku. Kata Chu Qin, dan pikiran serta perintahnya mulai tersampaikan ke pikiran Sue Qinghe. Oh, maksudku, Sue. Qinghe menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Kir, kita harus pergi menemui ayah. Namun, ayah kaisar telah dibunuh oleh Chu Qin. Sue berkata dengan ragu. Nake, ayah telah dibunuh. Apakah kamu sedih? Tanya Sue Qinghe. Sue menggelengkan kepalanya, ayahku ingin membunuhmu dan Chu Qin, dan aku pasti tidak akan bersedih untuknya. Kakak laki-laki, ayahku telah tiada, tetapi keluarga kerajaan Tiandou kita tidak boleh hilang. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pewaris tahta. Bagaimana jika kakak ingin kamu mewarisi tahta? Tanya Sue Qinghe. Tidak, Sue menggelengkan kepalanya. Pertama, aku sama sekali tidak pandai mengelola politik, dan aku tidak pandai dalam perselisihan konspirasi. Kedua, aku tidak ingin menjadi kaisar. Jika aku seorang kaisar, aku tidak bisa tinggal bersama Chu, Qin, dan saudara perempuanmu. Sekarang, kakak, kamu adalah pangeran, dan kamu harus menjadi tahta. Tapi, kakak, kamu ingin menjadikan Chu Qin seorang pejabat. Sue menambahkan. Sue Qinghe mendengar ini, menatap Chu Qin, tersenyum dan berkata, kurasa tidak. Kakak Chu sudah menjadi Raja Naga Biru. Dia tidak memiliki pejabat untuk dilakukan. Tidak peduli berapapun usianya, aku akan menjadi kaisar. Kakak Chu, jika kamu mau, kamu bisa duduk di tahta. Lupakan saja. Chu Qin menggelengkan kepalanya, menjadi seorang kaisar, aku lelah setiap hari dan menderita kekurangan ginjal. Aku harus menjaga ginjalku untuk menemani Kir Suir dan yang lainnya. Hahaha. Kakak Chu, kamu sangat lucu. Sue Qinghe berkata, ayo kita lakukan, saudara Chu, tunggu aku berhasil. Menunggumu menjadi Raja Kekaisaran Surga Do berdampingan. Bagaimana kalau mengambil setengah dari kekuatan kekaisaran? Oke, tidak perlu. Chu Qin menggelengkan kepalanya, Qinghe, kamu harus kembali ke istana dulu, mari kita bicarakan suksesi. Bagus, Sue Qinghe mengangguk. Kemudian dia melihat Sue ke maukah kamu pergi denganku? Sue menggelengkan kepalanya, aku ingin mengikuti Chu Qin. Saudaraku, kamu bisa melakukannya. Oke, kalau begitu aku akan pergi. Sue Qinghe berkata, tanpa berlama-lama lagi, di bawah kendali Chu Qin, dia berjalan menuju istana. Chu Qin, biarkan Raja Paus Iblis Laut dalam diam-diam melindungi Sue Qinghe. Qian Renshui akhirnya lega melihat Sue Qinghe begitu alami. Ini berarti bahwa Sue Qinghe benar-benar dibangkitkan oleh Chu dan Qin, dan dia menerima perintah dari Chu dan Qin. Ini berarti bahwa pangeran palsunya benar-benar berakhir, belum lagi seluruh kekaisaran surga Do sudah berada di bawah kendali Chu dan Qin. Rencananya berhasil. Dalam waktu 3 hari, Sue Qinghe menyapu bersih semua kekuatan yang tersisa yang mendukung Kaisar Sueye dengan kecepatan yang luar biasa, dan berhasil naik tahta, yang dikenal sebagai Kaisar Qinwei. Pada saat yang sama, Chu dan Qin dinobatkan sebagai raja dengan satu kata, Sueke dinobatkan sebagai Pangeran Sueke, dan Qian Renshui juga dinobatkan sebagai Raja Sueke.
Dunia mungkin tidak memahami arti nama ini, tetapi Chukin dan Qian Renshui mengetahuinya dengan baik. Yang terpenting adalah bahwa nama ini tidak diberikan kepada Sue Qinghe oleh ide-ide Chukin, tetapi Sue Qinghe datang dari hatinya. Dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Dao Surga hanya ada dalam nama, dan telah menjadi Kekaisaran Qin Wei. Pada hari ini, seperti biasa, Kekaisaran Dao Surga, Wang Chukin, duduk berdampingan di ruangan itu, menyerap kristal-kristal. Memperoleh kendali sebenarnya atas Kekaisaran Dao Surga, ditambah Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan Su Xiyun, Permaisuri Kekaisaran Bintang Luo Zuyundi, Paus Kuil Wuhun Bibi Dong, dan penguasa binatang jiwa Gu Yuena semuanya adalah wanitanya. Chukin, dapat dikatakan bahwa dia telah menguasai benua Douro, benua matahari dan bulan. Chukin tidak memiliki gejolak di hatinya, bahkan lebih sedikit daripada memanen kecantikan yang tiada taraf. Karena pertama-tama, Chukin tidak tertarik pada kekuasaan, dan hanya kekuasaan dan wanita di hatinya. Kedua, Chukin tahu bahwa tujuannya jelas bukan hanya benua Douro, belum lagi hal lain, mulai dari Gu Yuena saja, dia sudah akan mematahkan pergelangan tangannya dengan alam dewa. Alam dewa bukan hanya alam dewa benua Douro. Menurut karya aslinya, ia mengendalikan banyak bidang. Bahkan jika Chukin menjadi penguasa benua Douro dan benua matahari dan bulan, akan sangat sulit untuk bersaing dengan alam dewa sekarang. Satu-satunya cara adalah terus menjadi lebih kuat. Kekuatan kristal dewa telah diserap olehku sepertiga. Namun, kekuatanku belum meningkat. Chukin berkata dalam hatinya, sepertinya aku seharusnya telah mencapai batas manusia. Langkah selanjutnya adalah dewa. Cara tercepat bagi Chu Dankin untuk menjadi dewa tentu saja dengan menyelesaikan 9 ujian dewa laut, yang sangat mudah bagi Chu Dankin. Namun, Chukin tidak akan melakukan ini untuk saat ini. Lagi pula, setelah menjadi dewa, Chukin kemungkinan besar akan meninggalkan benua Douro, tidak hanya akan jatuh ke dalam situasi yang memalukan, dan dia akan naik ke alam dewa, tetapi juga membiarkannya meninggalkan wanita-wanitanya. Entah, menemukan cara baru untuk melampaui batas. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya, atau, ikuti ujian Dewa Asura dan akhiri semuanya sekaligus. Poseidon hanyalah dewa tingkat pertama, dan Asura adalah dewa tingkat raja. Ketika kedua dewa itu ditumpangkan, kekuatan Chu Dankin akan melampaui kesucian para dewa, sehingga ia dan para dewa memiliki peluang lebih besar untuk menang. Aku ingat Raja Kelelawar berkepala 9 merah itu berkata bahwa warisan Dewa Sura berada di bawah tanah ibu kota pembunuhan. Chukin bergumam pada dirinya sendiri, dengan kekuatanku, apakah itu untuk menyelesaikan 9 ujian Dewa Laut atau ujian Dewa Asura itu mudah. Tetapi sebelum itu, aku ingin membuat para wanitaku menjadi lebih kuat. Dalam waktu 3 tahun, aku akan berusaha untuk membuat mereka semua mencapai batas mereka dan menjadi dewa pada saat yang sama. Alam dewa adalah kendaliku. Tidak mudah. Hanya ada lebih dari 100 dewa di alam dewa. Ide Chukin sangat sederhana. Biarkan dia dan para wanitanya menjadi dewa bersama, dan alam dewa akan mengalahkan diri sendiri. Ya, aku tidak kekurangan 3 tahun itu, dan Naer bahkan tidak peduli tentang itu. Chukin melanjutkan, Donger dan Huanger, Xier sudah mencapai batasnya, kecuali Xier yang bisa menerobos kapan saja. Phoenix Blood Awakening milik Jinger dan Angel God Test milik Cher adalah yang harus kulakukan. Ngomong-ngomong, sudah lama sekali aku tidak menemui Donger. Qian Daoliu meminta Suer untuk mencapai Sol Sage sebelum mengikuti ujian. Suer sudah menjadi kontra. Chukin kemudian berbaring, sudah waktunya pergi. Aula Wuhun. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar, diikuti oleh suara wanita cantik, Chukin, ini aku. Yinger, Chukin segera bangkit dari tempat tidur, berjalan keluar, dan membuka pintu kamar. Chukin tiba-tiba menemukan bahwa selain Su Ying, ada wanita lain yang tidak kalah cantik dan bertubuh menawan darinya. Su Ying, Yan Mei. Chukin sedikit terkejut, kenapa kamu ada di sini? Chukin, semangkuk bubur ini dibuat oleh Ibu Chen, Qin Shijing. Dia tinggal di sebelah rumahku, dan dia memintaku untuk memberikannya kepadamu. Su Ying tersenyum, dia bilang, kapan kamu akan pergi kepadanya untuk belajar memasak bubur, dia sudah menunggu. Hei, aku sibuk dengan masalah-masalah Kekaisaran Tiandou akhir-akhir ini, aku lupa. Chukin tersenyum tipis, Yinger, katakan padanya, aku akan pergi mencarinya sore ini. Malam itu, Su Ying tersenyum menawan. Malam ini,
bagaimana kalau kau yang pergi menemuiku? Chu Qin balas tersenyum. Baiklah, kata Su Ying dengan sangat puas, lalu berbisik di telinga Chu Qin, aku akan mencucinya sampai bersih. Chu Qin tersenyum tanpa berkata apa-apa. Melihat Chu Qin dan Su Ying saling berbisik, menatap mereka dengan senyum aneh, ditambah dengan perkataan Chu Qin tadi, Yan Mei sepertinya mengerti sesuatu. Kalau begitu, Chu Qin, ingatlah untuk minum bubur ini. Kata Su Ying sambil menoleh ke Yan Mei, kakak Yan Mei, kalau begitu kau boleh bicara apa saja dengan Chu Qin, aku pergi dulu. Bagus, kata Yan Mei sambil tersenyum. Yan, lama tidak bertemu, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Chu Qin. Yang mulia, Yan Mei datang untuk memohon padamu. Jawab Yan Mei, kau, apa salahnya? Chu Qin tersenyum tipis. Pada hari itu, utusan agung membawa gadis-gadis itu ke laut, dan aku pergi tanpa pamit. Jawab Yan Mei, kalau begitu, kenapa kau tidak pergi? Tanya Chu Qin. Kembali ke pengudusan agung. Ada beberapa masalah mendesak di Aula Wuhun yang perlu ditangani, dan selain itu. Yan Yi ragu-ragu untuk berbicara. Apa lagi? Chu Qin bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Selain itu, menurutku ada begitu banyak wanita dan begitu banyak orang kuat di sekitar Dafu, jadi aku seharusnya tidak membutuhkanku. Yan Mei menjawab, ngomong-ngomong, Yan Mei melanggar perintah Dafu, tolong sembah dan hukum aku. Setelah itu, Yan Mei langsung berlutut. Saat ini, Yan Mei mengenakan baju besi yang dilapisi sutra hitam. Dari sudut pandang Chu dan Qin, pemandangan yang indah dapat terlihat. Selain itu, karena sutra hitam, pemandangannya lebih kabur dan indah. Yan Ying, Chu Qin tersenyum ringan, bangun. Chu Qin masih membantu Yan Mei berdiri dan berkata, pertama, kamu sendiri yang mengatakan bahwa Istana Wuhun memiliki masalah yang mendesak. Kedua, apa yang kamu katakan benar. Aku benar-benar tidak membutuhkan perlindunganmu. Sebenarnya, Yan Mei mengatakan bahwa Istana Wuhun memiliki masalah yang mendesak untuk ditangani, yang merupakan alasan. Jika Chu dan Qin mengejarnya, Yan Yin pasti akan menunjukkan kakinya. Namun, Chu Qin tidak bertanya, tetapi malah memaafkannya. Ketiga, Chu Qin melanjutkan, kebetulan kamu tidak pergi. Kamu adalah seorang bergelar Douro dari Aula Roh, dan kamu pasti juga tahu Pulau Dewa Laut. Pulau Poseidon adalah Pulau Iblis. Yan Mei bertanya dengan heran. Tunggu, pemujaan yang agung, apakah kamu pergi ke Pulau Iblis? Tidak buruk. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, jadi, jika kamu pergi bersama kami, kamu pasti akan terbongkar sebagai anggota Aula Roh, jadi sudah tepat bagimu untuk tidak pergi. Kata-kata Chu Qin jelas juga merupakan kata-kata penghiburan dan sanjungan. Chu dan Qin memiliki kartu truf ujian Dewa Laut di tangan, belum lagi membawa Yan Mei untuk mendarat di pulau itu. Bahkan jika Chu dan Qin mengakui bahwa dia adalah pemuja besar Aula Wuhun, Bos Saixi harus memperlakukannya dengan hormat. Kalau begitu, Sieda menawarkan pengecualian. Jawab Yan Mei, Yaning, semuanya salah, kamu tidak boleh salah dua. Kata Chu Qin, mulai sekarang, kamu harus benar-benar melaksanakan perintahku, dan kamu tidak boleh meninggalkanku dengan mudah. Ya, pemujaan yang agung. Jika Yan Mei melanggar perintahmu secara pribadi, Yan Mei akan pergi ke Aula Wuhun untuk menegakkan hukum. Kata Yan Mei, dalam hal ini, pemujaan yang agung, kamu masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Yan Mei, mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Kata Yan Mei, berbalik dan pergi. Tunggu, Chu Qin menghentikannya. Pemujaan yang agung, apa perintahmu? Tanya Yan Mei. Chu Qin mengeluarkan sepotong sumsum es 10.000 tahun dari wadah pemandu jiwa. Ini. Untukmu, ini, sumsum es wanian. Mata Yan Mei berbinar. Apakah kamu tahu benda ini? Chu Qin bertanya dengan sedikit bingung. Akan memberikan persembahan yang luar biasa. Tuan muda telah memberitahu bawahannya. Yan Mei menjawab, jadi seperti ini. Chu Qin mengangguk, kalau begitu ambillah sepotong sumsum es 10.000 tahun ini. Ah, tidak, pemujaan yang luar biasa, bawahan ini malu. Yan Mei menjawab, ingat, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan melanggar perintahku. Mengapa? Berbalik dan lupakan saja. Chu Qin berkata dengan tenang. Petik 2 titik. Ini, ya, terima kasih atas pengorbanan yang luar biasa. Yan Mei berkata, mengambil sumsum es 10.000 tahun dengan kedua tangannya. Yan,
Tetaplah di sisiku dan berperilakulah dengan baik. Chukin berkata, sumsum es dan tulang jiwa 10.000 tahun, kamu sangat diperlukan. Chukin telah menyiapkan satu set lengkap tulang jiwa dan 3 sumsum es 10.000 tahun untuk Yan Mei sejak lama, tetapi niat Yan Mei tidak jelas, dan Chukin memutuskan untuk memberikannya kepadanya perlahan-lahan. Bawahan tersanjung, terima kasih atas pengabdianmu yang besar. Yan Mei berkata dengan hormat. Setelah itu, Yan Mei mengambil 10.000 tahun es, dan ingin pergi lagi. Tunggu, Chukin menghentikannya lagi. Pemujaan yang hebat, apakah ada yang lain? Yan Mei bertanya dengan sedikit bingung. Ingat, kenakan pakaian Nei. Chukin tersenyum ringan. Yan tersanjung, menundukkan kepalanya sedikit, wajah cantiknya memerah, dan kemudian berkata dengan terkejut, bawahan bersikap buruk, dan menawarkan pengampunan. Oke, memaafkanmu karena tidak bersalah, pergilah. Kata Chukin. Ya, setelah berbicara, Yan Mei segera pergi. Dia sangat malu dalam hatinya, bagaimana mungkin kebiasaan buruknya tidak pernah berubah. Besar, setelah Yan Mei pergi, Chukin bergumam pada dirinya sendiri, tersenyum tipis. Pada saat ini, Chukin tanpa sadar mengambil sesendok bubur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, enak sekali. Tidak, aku harus belajar teknik membuat bubur, Bibi Sijing. Dengan begitu, aku punya satu keterampilan lagi untuk merayu gadis-gadis. Setelah itu, Chukin meminum bubur sambil berjalan menuju kamar Qin Shijing dan Su Yichen. Chukin datang ke kamar Su Yichen dan Qin Shijing. Chukin belum mengetuk pintu, tetapi hanya melihat Su Yichen membuka pintu, berlari keluar, melompat ke Chukin, dan bergelantungan di leher Chukin. Chukin buru-buru menyeret tubuh Su Yichen, tersenyum dan berkata, bagaimana kau tahu aku datang? Itu suara langkah kaki. Su Yichen berkata dengan gembira, ketika aku mendengar langkah kakimu, aku tahu kau datang. Anak nakal kecil, sepertinya lain kali aku akan menggunakan beberapa trik. Chukin tersenyum tipis, kalau tidak, aku tidak akan bisa mengejutkanmu. Hehe, Su Yichen tersenyum gembira. Pada saat ini, Chukin melihat ke kamar. Adikku belum datang ke sini. Jawab Su Yichen. Bukan si Yun, di mana Bibi Sijing? Tanya Chukin. Ratu pergi memetik bunga. Jawab Su Yichen. Chukin, mengapa kamu mencari ratu? Oh, ngomong-ngomong, kamu tidur sangat nyenyak malam itu. Chukin tersenyum, aku akan mencari Bibi Sijing untuk belajar memasak bubur. Su Yichen terkejut sejenak, bubur. Ya, belajarlah cara membuat bubur dari Bibi Sijing. Chukin menggaruk hidung Kiong Su Yichen, dengan cara ini, aku bisa membuat bubur untukmu. Tidakkah kamu ingin mencoba bubur yang aku buat sendiri? Su Yichen mendengar ini dan berkata dengan gembira, berpikir, Chukin, kamu sangat baik. Selain itu, kamu sangat bijaksana. Bubur yang dibuat oleh ibu dan ratu, bahkan ayah dan kaisar. Lupakan saja, jangan sebut bajingan itu. Katakan saja aku dan kakak, aku sangat suka minum tanah. Jika kamu memasak bubur sendiri, pasti lebih baik daripada milik ratu. Sebelum Su Yichen berbicara, suara Qin Shijing terdengar, apa yang lebih baik daripada milik ratu? Kamu gadis kecil. Qin Shijing melirik Su Yichen sekilas. Su Yichen buru-buru bersembunyi di belakang Chukin setelah mendengar ini. Seperti Su Xiyun, Su Yichen sangat takut pada Qin Shijing. Bibi, kemana saja kamu? Chukin bertanya sambil tersenyum. Qin Shijing mengangkat keranjang bunga di tangannya. Su Ying berkata bahwa kamu datang untuk belajar cara membuat bubur di sore hari. Jadi aku pergi ke taman belakang istana Xingluo untuk memetik beberapa bunga yang bisa dimakan dan menggunakannya untuk bubur nanti. Tanpa diduga, kamu akan datang ke sini sekarang. Bisakah kamu memakan bunga juga? Chukin tersenyum dan bertanya dengan heran. Tentu saja bisa dimakan. Qin Shijing menjawab, bunga-bunga ini dipilih dengan cermat olehku. Bunga-bunga ini unik untuk kekaisaran matahari bulan. Menaruhnya di dalam bubur akan sangat meningkatkan rasanya. Chukin, apakah kamu ingin mencoba? Oke, Chukin mengangguk dan tersenyum, kalau begitu Guru Qin, tolong ajari aku cara membuat bubur. Jangan panggil guruku. Qin Shijing tersenyum anggun, aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Lagi pula, apakah aku setua itu? Ya, jawab Su Yichen sebelum Chukin berbicara. Gadis kecil, kulitmu gatal, bukan? Qin Shijing mengerutkan kening. Chukin, lindungi aku.
Su Yichen mendengar ini dan buru-buru bersembunyi di belakang Qin Shijing. Qin Shijing menggelengkan kepalanya sedikit, melirik Su Yichen dengan pandangan kosong, lalu berjalan masuk ke kamar. Chu Qin juga membawa Su Yichen dan berjalan masuk ke kamar. Qin Shijing dengan cepat berjalan ke meja dapur, memasukkan bunga-bunga yang dipetik ke dalam air jernih, dan mencucinya. Melihat punggung Qin Shijing, Chu Qin merasa sangat enak dipandang. Meskipun dia tidak terpesona dengan Qin Shijing karena Su Yichen dan Su Xiyun, adalah hak setiap orang untuk menghargai hal-hal yang indah. Chu Qin, apakah ratu ibuku cantik? Melihat tatapan Chu Qin, Su Yichen tiba-tiba terpikir olehnya. Qin Shijing segera menoleh sedikit ketika mendengar kata-kata itu, dan Chu Qin buru-buru menutup pandangannya kembali, menjentikkan dahi dupa Su Yichen, tersenyum dan berkata, "Bibi pasti cantik." "Lalu ibuku dan ratuku, siapa yang terlihat lebih baik?" tanya Su Yichen. "Aku tidak tahu apakah sisi ada di mata kekasih, kamu terlihat lebih baik," jawab Chu Qin. "Hehe," Su Yichen berkata sambil tersenyum, "tapi, Chu Qin, siapa sisi? Apakah itu terlihat cocok denganku? Lupakan saja, sulit untuk menjelaskannya padamu." Chu Qin tersenyum. Dengan itu, Chu Qin berjalan ke Qin Shijing, "Bibi, tolong repot-repot, ajari aku rahasia memasak buburmu." "Bagus," jawab Chu Qin. Sepanjang sore, baik Chu maupun Qin sabar, mendengarkan dengan saksama instruksi Qin Shijing tentang rahasia membuat bubur. Baru pada saat itulah Chu Qin menemukan bahwa membuat bubur juga merupakan semacam pengetahuan, dan itu tidak lebih mudah daripada mengolah kekuatan jiwa. Tentu saja, premisnya adalah bahwa sangat mudah bagi Chu dan Qin untuk mengolah kekuatan jiwa. Su Yichen, di sisi lain, menatap Chu Qin dengan bosan. Baru pada malam hari Chu Qin akhirnya pergi. "Ibu, kamu mengatakan bahwa bubur yang kamu masak adalah rahasia seumur hidupmu, dan kamu bahkan tidak mengajariku dan adikku. Mengapa kamu mengajari Chu Qin?" Su Yichen bertanya dengan rasa ingin tahu setelah Chu Qin pergi. "Jika tidak demikian, bagaimana Chu Qin bisa datang kepada kita? Bagaimana kamu bisa lebih dekat dengannya?" jawab Qin Shijing. "Namun, Chu Qin telah berbicara kepadamu tanpa memberitahuku." Su Yichen sedikit cemberut, "Mengapa tidak? Ibu, kamu memberiku teknik memasak bubur. Aku akan mengajari Chu Qin." "Baiklah," Qin Shijing mengangguk, "tapi, gadis, apakah kamu yakin bisa mempelajarinya?" "Untuk Chu Qin, aku pasti bisa mempelajarinya." Su Yichen percaya diri. Mendengar ini, Qin Shijing merasakan sesuatu yang kehilangan yang tak dapat dijelaskan. "Bagaimana mungkin? Tidak mungkin," Qin Shijing berkata dalam hati. Dia menyadari bahwa dia sangat peduli pada Chu dan Qin. "Ya, ibu mertua peduli pada menantu laki-lakinya, bukankah itu normal?" Qin Shijing akhirnya mengetahuinya. Pada saat yang sama, Chu Qin datang ke rumah di sebelah Qin Shijing dan Su Yichen, yang merupakan rumah Su Ying. Entah mengapa, hormon Chu Qin sedikit meningkat saat ini. "Yichen, parfum jenis apa yang kamu pakai?" Chu Qin berkata dalam hati, lagi pula, sepertinya ada masalah dengan parfum Bibi Shijing. "Chu Qin, apakah itu kamu?" Pintunya tidak terkunci. "Masuklah." Saat Chu Qin sedang berpikir, sosok Su Ying bergema di dalam pintu. "Oke," kata Chu Qin dan berjalan masuk. Tak lama kemudian, hormon Chu Qin langsung meledak. "Su Ying," dia mengenakan pakaian serba hitam. Chu Qin buru-buru menutup pintu. "Su Ying, kamu. Khusus disiapkan untukmu, apakah kamu suka?" Su Ying tersenyum penuh kemenangan. "Oke," Chu Qin tersenyum licik, memeluk Su Ying, dan berjalan langsung ke ruang belakang. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Keesokan paginya, Chu Qin memanggil semua wanitanya ke alun-alun pusat. "Chu Qin, kita sudah di sini, apa yang kita cari?" Long Huang, Lan Jing'er, dan Su Xiyun berjalan keluar dari langit. "Membawamu ke Aula Wuhun." Chu Qin tersenyum tipis. "Aula jiwa? Itu yang kamu katakan, tempat yang mengklaim sebagai kekuatan terkuat di benua Douro dengan 100.000 ahli jiwa." Lan Jing'er sedikit terkejut. "Ya," Chu Qin mengangguk, "tapi aku berbicara omong kosong tentang 100.000 ahli jiwa. Saudari Jing'er, Saudari Huanger, Saudari Xiyun, kalian mungkin tidak tahu sesuatu. Paus Kuil Wuhun juga seorang wanita dari Chu dan Qin, saudari kita." Xiao Hu tersenyum tipis. Hu Liena tidak terlalu terkejut. Setelah sekian lama, dia sudah tahu hubungan antara Chu Qin dan Bibi Dong sejak lama. "Aku tahu,"
Chu dan Qin masih mengabdikan diri pada Aula Wuhun. Jawab Long Phoenix. Ah, kalian tahu, itu membosankan. Telinga kelinci di kepala Xiao Wu sedikit terkulai. Baiklah, kalau begitu aku siap untuk membuka Kong Ming. Jawab Chu Qin. Hah, Su Xiyun berkata sedikit terkejut, Kong Ming, itu bisa dinyalakan lagi. Itu tidak menyalakannya lagi, jawab Chu Qin. Kong Ming paling banyak dapat ditempatkan di 3 tempat. Kalian dapat berteleportasi bola-balik di antara 3 tempat itu. Kali ini, Aula Roh Bela Diri ditempatkan. Itu tidak dapat ditempatkan di Kekaisaran Bintang Luo. Chu Qin menghela napas sedikit, tetapi itu tidak masalah. Tidak jauh dari Aula Wuhun ke Yundi. Chu Qin menambahkan, mari kita mulai. Dugu Senior, Raja Paus Iblis Senior, mohon terus jaga Istana Naga Biru dan alat pembimbing dunia bawah Kong. Chu Qin menoleh ke arah Dugu Bo dan Raja Paus Iblis. Tidak, tidak, tidak. Dugu Bo menggelengkan kepalanya. Chu Qin, pergilah ke Aula Wuhun, bawakan aku satu. Ah, kakek, kau mau pergi? Dugu Yan bertanya dengan sedikit bingung. Hei, setelah menelan sumsum es selama 10.000 tahun, ditambah 2 tulang jiwa yang diberikan Chu Qin kepadaku, kekuatan jiwaku telah mencapai level 97, dan aku harus pergi ke lintasan krisan untuk pamer. Dugu Bo tertawa. Semua wanita tersenyum setelah mendengar ini. Ini adalah kasus untuk generasi yang lebih tua, dan perjuangannya mungkin berlangsung seumur hidup. Baiklah, Dugu Senior, kalian pergi bersama. Chu Qin juga mengikuti sambil tersenyum. Kalau begitu, Paman Ular Tombak, Paman Ikan Spurfish, kalian berdua juga tinggal. Qian Renshui berkata ke arah tombak ular-ular di belakangnya, aku akan membicarakannya dari kakek, kamu dan Raja Paus Iblis Senior, jaga di sini bersama. Ketika aku kembali, akan ada hadiah besar. Baik, Tuan Muda, keduanya dengan hormat setuju. Kalau begitu, ayo pergi. Begitu suara Chu Qin jatuh, dia menuangkan kekuatan jiwanya ke langit seperti yang dia lakukan dalam ajaran Roh Kudus di awal. Detik berikutnya, selain Raja Paus Iblis, tombak ular landak dan 2 orang Dou Luo, semua orang lainnya tersapu ke pusaran yang diciptakan oleh Kong Ming. Aula Wuhun, Aula Paus, Chrysanthemum Ghost Dou Luo, dengan banyak ksatria kuil, berjaga di sini dari kiri ke kanan. Hantu tua, Paus tidak akan keluar besok, apakah kamu baik-baik saja? Chrysanthemum Dou Luo menatap Ghost Dou Luo dan bertanya, apa yang bisa terjadi pada Paus? Ghost Dou Luo menggelengkan kepalanya, tetap waspada dengan ketenangan pikiran, jangan biarkan siapapun masuk, ganggu Paus. Mungkinkah, masih ada orang yang berani menerobos masuk ke Aula Paus? Ju Dou Luo tersenyum dingin, jangan bicara tentang Aula Paus, Gunung Wuhun ini bahkan tidak bisa terbang masuk. Begitu kata-kata Ju Dou Luo jatuh, embusan angin kencang bertiup di sebelah Istana Paus. Segera setelah itu, gelombang kekuatan jiwa yang kuat muncul dari angin kencang. Siapa? Chrysanthemum Ghost Dou Luo dan semua ksatria penjaga kuil semuanya berhati-hati. Chrysanthemum pas. Hanya mendengar pusat energi, sebuah suara tua keluar, dan segera sosok hijau bergegas keluar. Racun tua, berani, kamu berani menjadi liar di depan Istana Paus. Ju Dou Luo mendengus dingin, dan 2 cincin roh kuning, 2 ungu dan 5 hitam menyala di bawah kakinya, dan segera berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas. Namun, tepat pada saat tabrakan, Ju Dou Luo langsung dikejutkan oleh Dugu Bo. Dugu Bo hari ini sudah penuh dengan tulang jiwa, ditambah Ju Dou Luo Yue Guan tingkat ke-97 dan ke-95 dengan level kekuatan jiwa, tentu saja dia sama sekali bukan lawannya. Dengan ledakan, Chrysanthemum Dou Luo langsung terguncang kembali ke belakang. Untungnya, Ghost Dou Luo menembak tepat waktu untuk menangkap Chrysanthemum Dou Luo. Namun, Dugu Bo, dengan cerdas jatuh di depan Jugui Dou Luo, dengan sengaja menggoda, Chrysanthemum pas, oh, mengapa kamu begitu lemah? Saat itu, mengejar orang tua itu untuk bertarung dengan momentum itu. Racun tua, ekspresi Ju Dou Luo mengembun, kenapa kamu begitu kuat? Hahaha, Dugu Bo tertawa beberapa kali. Ketika Ghost Dou melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi kental, dan dia meraung pada Dugu Bo, Dugu Bo, kamu telah menjadi liar di depan Istana Paus, apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Aku tahu, Dugu Bo tersenyum acuh tak acuh, tapi, aku tidak datang sendiri. Kenapa? Kamu benar-benar memiliki ide untuk melawan Aula Roh. Ghost Dou berkata pelan, tidak peduli dengan siapa kamu bersama,
kamu pasti akan mati hari ini. Jika orang itu adalah Chukin. Dugubo tersenyum sedikit. Chukin, pemujaan yang hebat, Juguido berkata dengan terkejut serempak. Begitu kata-kata keduanya jatuh, perangkat pembimbing roh Hollow muncul dalam energi hitam, dan Chu, Qin Xiaowu, Su Xiyun dan yang lainnya semua muncul di sini. Hantu, Yue Guan, lihatlah persembahan agung. Melihat Chukin, kesombongan Juguido Luo langsung menghilang, dan dia berjalan mendekat dengan hormat dan membungkuk. Para ksatria kepausan juga berlutut dengan rapi. Aku tidak tahu apakah pemujaan agung akan datang. Para bawahan telah melewatkan sambutan yang luas, berharap pemujaan agung untuk mengampuni dosa. Judo Luo menambahkan, kalian berdua bangun. Chukin tersenyum sedikit. Hantu, Yue Guan, di mana Donger? Di masa lalu, Chukin mungkin masih menyelinap dengan Bibi Dong, tetapi sekarang dia sama sekali tidak membutuhkannya. Donger, kembali untuk menyembah. Paus akan mundur di aula. Gui Mei terkejut terlebih dahulu, dan kemudian menjawab. Mundur. Alis Chukin sedikit mengembun, dan dia bertanya dengan bingung, mundur. Bawahan ini tidak dikenal. Yue Guan tidak berani menyembunyikan apapun. Aku akan pergi menemuinya, kata Chukin. Pemujaan agung, Paus berkata di bawah mahkota bahwa tidak seorang pun diizinkan masuk. Jika tidak, kepala kita berdua akan dipenggal. Hantu itu sedikit malu. Kamu tidak takut? Aku akan memenggal kepalamu sekarang, kata Chukin dengan ekspresi dingin. Pengorbanan besar, maafkan aku, kau boleh masuk. Gui Mei membungkuk dan berkata, tapi, pengorbanan besar, tidak ada yang bisa masuk kecuali kau. Ekspresi Chukin mengembun, tetapi dia sudah mempertimbangkannya dalam hatinya. Tampaknya Bibi Dong telah memberikan perintah kematian kepada Gui Mei Heyue. Kalau tidak, kedua orang ini tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan diri mereka sendiri. Chukin, lepaskan kakek Jugui. Pada saat ini, Huliena juga memohon. Bagaimanapun, Juguido Luo adalah instruktur pelatihannya. Demi Naer, aku akan mengampuni nyawamu. Chukin menjawab, Donger, sudah berapa lama kau mengasingkan diri? 1 hari dan 1 malam. Gos-Gos menjawab dengan desahan lega. Pupil mata Chukin sedikit berubah. Suer, Naer, kalau begitu kau tunggu saja di sini sebentar, atau pergilah ke halaman lain dan tunggu aku. Bagus. Qian Renshui dan Huliena menjawab bersamaan. Tunggu, Chukin, bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke kakekku dulu. Qian Renshui menambahkan, baiklah. Chukin menjawab, tapi Suir, tidak mau. Chukin tidak mengatakannya sepenuhnya, tetapi Qian Renshui sudah tahu apa yang dimaksud Chukin dan mengangguk. Setelah berbicara, Chukin berjalan langsung ke aula kepausan dan menutup pintu. Istana Paus kosong, dan tidak ada jejak Bibi Dong sama sekali. Chukin menduga bahwa Bibi Dong tidak mungkin ada di sini, jadi dia berjalan ke pintu rahasia dan membuka pintu rahasia menggunakan metode Bibi Dong. Memasuki pintu rahasia, Chukin mengambil langkah 10 kaki, berjalan lurus menuruni tangga, dan datang ke koridor ruang bawah tanah. Pada saat ini, energi merah menyebar dari ruang rahasia di ujung koridor. Energi merah ini sangat menakutkan. Chukin menduga bahwa energi di dalamnya setidaknya dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan roh pengawal seorang Titlet Douluo. Dong-er, Chukin segera berteleportasi ke ruang rahasia. Pada saat ini, di ranjang batu di depan Chukin, ada sosok cantik yang sedang duduk dalam keadaan melayang. Penampilannya yang dingin, cantik, tanpa cacat, anggun, mempesona, dan tubuh yang berwarna-warni. Kombinasi keduanya membentuk seluruh dunia Douro, yang dapat disebut sebagai tubuh yang paling indah. Orang ini, siapa lagi kalau bukan Bibi Dong? Bibi Dong dapat terlihat saat ini dengan mata terpejam, duduk bersila di kehampaan. Tidak ada benang di tubuhnya, tetapi tubuhnya terbungkus dalam energi merah tua, kecuali beberapa kulit seputih salju, pemandangan yang anggun tidak terlihat. Rao begitu, jenis keindahan yang samar hingga ekstrim, juga membuat detak jantung Chukin sedikit lebih cepat. Tunggu, apa yang terjadi pada Donger? Bagaimana energi di tubuhnya bisa begitu tirani? Chukin dengan cepat menghilangkan pikirannya yang bingung dan mengigau, wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini, cahaya merah darah meledak dari wadah pemandu jiwa Chukin, dan Chukin langsung terkejut dan mengambil pedang ilahi Asura dari wadah itu. Dapat dilihat bahwa pedang ilahi Sura terus berkedip saat ini. Kekuatan Sura, tidak, itu adalah kekuatan raksa.
Qin segera tahu alasannya, Bibi Dong sedang mengolah kekuatan raksa. Dong bisik Qin. Berani, siapa yang berani mengganggu retret nyonya? Tepat saat Qin berteriak, di luar pintu, di tengah energi merah tua yang tebal, suara wanita yang menyerupai wanita muda datang. Qin sedikit terkejut, dan segera berbalik untuk melihatnya, ternyata itu adalah bayangan berbentuk garis. Siapa? Qin berteriak keras. Bibi Dong tidak menghubungi sekarang, Qin tidak ingin siapapun melihat pemandangan ini, meskipun, jika mendengar suaranya, sepertinya itu adalah seorang wanita. Tuan, apakah itu Anda? Namun, saat Qin hendak menggerakkan tangannya, bayangan binatang itu berteriak. Detik berikutnya, bayangan binatang itu terbang ke arah ini dan datang ke sisi Qin. Qin akhirnya melihat wajah asli Lusan dalam bayangan binatang ini. Itu adalah makhluk berbentuk naga yang mirip dengan martial spirit Azure Dragon miliknya. Hanya saja seluruh tubuh naga ini seputih salju, dan dibandingkan dengan King Long yang mendominasi, naga putih ini sama sekali tidak memiliki dominasi, dan beberapa hanya memiliki garis-garis yang lucu dan anggun. Selain itu, naga putih itu tampaknya adalah naga muda dengan panjang tubuh hanya 2 meter. Tanduk naga itu sangat belum dewasa, belum lagi, lengkeng itu sebenarnya adalah sejenis merah muda. Mata naganya seperti batu permata merah muda, dan seluruh tubuhnya mekar dengan kecemerlangan seputih salju, seperti sebuah karya seni, yang menyenangkan mata dan cerah di depan matanya. Apa yang kamu? Qin mengerutkan alisnya. Tuan, naga putih itu bukan apa-apa. Naga putih adalah hewan suci dan hewan peliharaan pemiliknya. Suara Bailong dari wanita muda itu bergema lagi. Tuan, Qin bahkan lebih bingung. Tuan, apakah Anda tidak ingat? Andalah yang memberi saya kehidupan dan Anda menyerahkan saya kepada Ibu Bibi Dong. Bailong menjawab. Qin tiba-tiba teringat. Setelah memperoleh Huliena, Qin memperoleh telur binatang suci yang mengaku sebagai inkubasi bergelar Douluo. Anda adalah telur binatang suci itu. Qin bertanya ragu-ragu. Oh ya, Tuan, Anda akhirnya ingat. Kata Bailong, tubuh naga melengkung itu dengan gembira berputar beberapa kali. Benarkah? Qin sedikit terkejut, Anda telah menetas. Ya, itu adalah simpanan Bibi Dong, yang memeluk saya untuk tidur setiap hari dan menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam diri saya, sehingga saya dapat menetas dengan sangat cepat. Bailong berkata dengan gembira. Baru saat itulah Qin memikirkan Bibi Dong di belakangnya. Bailong, ada apa dengan Donger? Tanya Qin. Saya tidak tahu, Guru. Bailong menjawab, Ibu Donger berkata bahwa dia sedang melaksanakan tantangan yang sangat penting. Tidak seorang pun dapat mengganggunya. Mungkinkah Donger sedang melaksanakan ujian Dewa Raksasa? Qin menatap Bibi Dong dan berpikir sejenak. Pada saat ini, tubuh Bibi Dong yang awalnya tenang mulai bergetar hebat, dan energi merah yang tersisa di sekitarnya juga mulai mendatangkan malapetaka. Energi itu dengan cepat berubah menjadi angin kencang. Untungnya, Bibi Dong telah menyiapkan semacam penghalang di luar ruang batu sebelumnya, dan material yang digunakan di ruangan batu itu sangat khusus sehingga tidak hancur oleh energi ini. Melihat pemandangan ini, Qin segera mengeluarkan pedang Dewa Asura, dan segera melepaskan kekuatan milik Dewa Asura, dan secara paksa menghentikan hembusan angin. Selanjutnya, sebuah pemandangan luar biasa yang membuat Qin muncul. Aku melihat naga putih itu membuka mulut naga, terus-menerus menyerap kekuatan raksa di udara. Hei, Xiao Bai, kau. Qin sedikit terkejut, lupa memberitahu direktur. Bailong tersenyum dan berkata, karena Nyonya Donger yang menetaskanku dengan kekuatan raksa, jadi Nyonya Raksa Donger adalah nutrisi terbaik untuk Bailong. Ini juga alasan mengapa Ibu Donger memanggilku setiap saat. Aku dapat menyerap energinya yang gelisah. Qin tersenyum sedikit, sepertinya kau diserahkan kepada Donger, kau benar. Ah gelombang, pada saat ini, Bibi Dong mengeluarkan teriakan menyedihkan di belakang Qin, mahkota emas ungu 9 lengkungnya jatuh, 3.000 rambut merah anggur berserakan, tubuhnya langsung tidak terkendali, dan dia jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Qin segera berteleportasi ke tubuh Bibi Dong, memeluknya erat-erat. Saat Qin mengambil alih Bibi Dong langsung terbangun, dan mata merahnya terbuka, mencoba membunuh Qin dengan telapak tangan. Namun, setelah Bibi Dong mengetahui bahwa itu adalah Qin, dia langsung berhenti, dan sedikit lemah karena terkejut. Qin. Kenapa kamu? Itu aku. Qin tersenyum tipis,
kenapa, Donger, kamu hanya ingin membunuh suamimu? Tidak, kukira itu orang lain. Bibi Dong berkata dengan sedikit malu. Kau tahu, kecuali Chukin, tidak ada yang bisa memeluknya, apalagi keadaannya saat ini, karena energi yang mengamuk, itu bukan lagi seutas benang. Namun, Chukin tentu saja tidak masalah. Chukin tersenyum ringan dan berkata dengan lembut, Donger, lama tidak bertemu. Mendengar ini, Bibi Dong mengangkat tangan kanannya yang subur dan menamparkan Chukin dengan tamparan. Namun, dia tiba-tiba berhenti di udara, berpura-pura marah, dan berkata dengan sedikit kebencian, kau masih tahu itu, lama tidak bertemu. Donger, Chukin tidak peduli dengan gerakan Bibi Dong, dan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku ingin bertemu denganmu sejak lama. Dan kemudian, karena kau memiliki semakin banyak wanita, kau tidak punya waktu untuk bertemu denganku. Bibi Dong berkata dengan cara yang tidak menyenangkan. Donger, ini, bagaimana kau tahu? Chukin menjawab dengan sedikit malu. Aku belum tahu kepribadianmu. Bibi Dong berkata dengan sedikit jijik. Haha, Chukin menjawab dengan senyum canggung, dan kemudian dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Donger, omong-omong, apa yang baru saja kamu lakukan? Energi macam apa ini? Sangat tirani. Mata Bibi Dong sedikit berubah, lalu dia berkata, awalnya aku tidak memberitahu siapapun tentang ini. Tapi pertama-tama, kamu adalah anggota alam dewa, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Kedua, kamu adalah aku. Orang yang paling kusayangi dan paling kupercaya, aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Kamu di sini, mengikuti ujian raksasa, tanya Chukin. Sepertinya kamu mengetahuinya. Bibi Dong mengangguk, dan itu adalah ujian kedua terakhir dari ujian dewa raksasa, tetapi aku menemukan bahwa, apapun yang terjadi, aku tidak dapat menerobosnya. Itu mungkin cincin rohku yang kedua. Itu belum lengkap. Aku juga yang terakhir dari dua ujian dewa laut. Chukin tersenyum, ujianku adalah mengumpulkan semua cincin roh dan tulang jiwa. Ujian Poseidon. Mata Bibi Dong tampak terkejut, kamu pernah ke Pulau Poseidon? Ya, Chukin tersenyum tipis, ngomong-ngomong, aku menjadi pewaris dewa laut. Sungguh cara yang bagus. Bibi Dong menatap Chukin dengan tatapan pucat, lalu tersenyum dari lubuk hatinya, bagus sekali. Aku juga khawatir setelah aku berhasil melewati penilaian, aku akan dipromosikan ke alam dewa dan aku tidak akan melihatmu. Ini saat yang tepat, aku bisa tenang. Donger, jangan terlalu cepat senang. Chukin balas tersenyum, ujian dewa tidak semudah itu untuk dilewati. Donger, apa ujian ke-9-mu? Apakah kau butuh bantuanku? Tidak, tidak mudah untuk hidup. Ini untuk orang lain. Bibi Dong berkata sambil tersenyum, untukmu, untukku, aku pasti bisa hidup. Karena aku percaya padamu. Melihat senyum cemerlang Bibi Dong seperti bunga, ditambah dengan rambut merah anggur yang tersebar, dibandingkan dengan biasanya, lapisan kecantikan yang liar dan mempesona ekstra. Selain itu, Bibi Dong benar-benar disajikan kepada Chukin. Bagaimana Chukin bisa menanggungnya? Dan Bibi Dong, melihat tatapan Chu dan Qin yang stagnan dan akrab, juga mengerti apa yang dimaksud Chu dan Qin, dan berkata dengan sedikit malu, Chu dan Qin. Mendengar teriakan lelah Bibi Dong, Chu Qin tidak dapat menahannya lagi, tetapi dia tetap memperlambat langkahnya, dan berkata kepada naga putih di samping, Bailong, keluarlah dan jaga, tidak seorang pun diizinkan masuk. Ah, Tuan dan Nyonya, apa yang kalian lakukan? Bailong naif terhadap semua hal di dunia, dan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar kata-kata Chukin. Simpan saja, jangan banyak bertanya. Jawab Chukin. Ya, Bailong berbalik dan pergi, dan segera Chukin menggunakan kekuatan rohnya untuk menutup pintu ruang rahasia. 1 jam kemudian, mengapa kamu berhenti? Bibi Donyi masih belum menyelesaikannya. Donger, datanglah ke sini dulu. Chukin tersenyum, aku lupa mengatakan, Xiao Suirlena dan yang lainnya sedang menunggu di luar aula paus. Ah, gelombang, kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Bibi Dong segera bangkit dan berkata, jika aku mengatakannya, bisakah kamu bersenang-senang? Jawab Chukin, aku tidak begitu senang sekarang. Kata Bibi Dong dengan menawan. Malam ini, lanjutkan. Mulut Chukin sedikit miring. Baiklah, kau yang mengatakannya. Saat suara itu jatuh, Chukin dan Bibi Dong mengenakan pakaian mereka, merapikan pakaian mereka, dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Tuan, Nona,
Saat Bailong melihat Chukin dan Bibi Dong, dia buru-buru mengikutinya. Hei, Bailong, bisakah kau memasuki ruang internalku? Tanya Chukin. Tidak, Tuan. Bailong menggelengkan kepalanya, aku bisa memasuki Ibu Donger. Ah, Chukin sedikit terkejut. Ya, Bibi Dong berkata sambil tersenyum, Chukin, Xiao Bai memang pantas menjadi binatang buas dari alam dewa. Bisakah dia mengubah ukuran sesuka hatinya? Saat dia berkata, Bibi Dong merentangkan tangan gioknya. Bailong langsung tahu, setelah mengecilkan tubuhnya, tangan itu mendarat di telapak tangannya. Donger, kalau begitu aku akan memberitahumu. Chukin berkata, Bailong lahir dengan kekuatan gelar Douro, dan saat dia dewasa, dia bahkan lebih menakutkan. Seberapa menakutkan? Bibi Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak akan lebih lemah dari Dewa Utama. Chukin menjawab, aku akan lebih lega jika akan ada naga putih di sisimu di masa depan. Itu tidak akan berhasil. Bibi Dong berkata, menggelengkan kepalanya, Xiao Bai, tidak mungkin untuk menggantikan posisimu di hatiku, dan tidak mungkin untuk menggantikanmu. Baiklah, aku harus sangat bebas di masa depan, dan aku sering bisa datang ke Aula Wuhun untuk menemanimu. Chukin menjawab, ngomong-ngomong, Donger, aku akan menunjukkan kepadamu bayi besar nanti. Bukankah kamu baru saja menontonnya? Bukan itu, bayi besar apa? Bibi Dong berkata dengan sedikit bingung. Nanti ku ceritakan. Chukin menjual tiket masuk, selain bayi besar itu, aku akan memberimu beberapa. Tidak, aku akan memberimu sekarang. Setelah itu, Chukin berhenti dan mengeluarkan 3 sumsum es 10.000 tahun dari wadah pemandu jiwa. Sumsum es 10.000 tahun. Bibi Dong berkata dengan heran saat dia melihat kristal-kristal es raksasa yang mengambang tepat di antara dirinya dan Chukin. Kau tahu? Tanya Chukin. Tentu saja, Bibi Dong mengangguk, sumsum es 10.000 tahun, menyerap energi spiritual langit dan bumi adalah hal yang wajar. Baik di dunia master jiwa atau dunia binatang jiwa, itu adalah harta karun yang benar-benar luar biasa. Chukin, dari mana kau berasal? Kalau begitu biarkan saja. Chukin menjawab, 3 sumsum es 10.000 tahun ini untukmu. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Bibi Dong tersenyum balik. Hah, Donger, kukira kau akan menolak. Chukin sedikit terkejut. Aku tidak akan menolak, kurasa ini adalah bagian yang pantas aku dapatkan. Dengan kata lain, setiap saudara perempuanku memilikinya. Karena karaktermu, aku tahu betul, kau tidak akan pernah memihak siapapun. Bibi Dong menjawab, terlebih lagi, bahkan jika aku menolak, kau akan memberikannya kepadaku. Pasti Donger yang mengerti aku. Kalau begitu kau salah. Chukin balas tersenyum, setidaknya, mereka tidak punya binatang penjaga. Benarkah? Bibi Dong tersenyum penuh kemenangan. Bibi Dong sangat senang dalam hatinya, yang tidak ingin lebih tinggi dari wanita lain di depan kekasihnya. Ngomong-ngomong, apakah pria itu masih hidup? Pada saat ini, Chukin dan Bibi Dong sudah berjalan ke ruang rahasia tempat Yu Xiaogang ditahan. Masih hidup, Bibi Dong menjawab dengan tenang, aku telah mengirimnya ke Balai Penegakan Hukum. Siksaan di sana jauh lebih kuat dariku. Kalau begitu dia tidak mati, dia benar-benar beruntung. Chukin balas tersenyum. Tidak, aku melakukannya dengan sengaja, aku hanya ingin dia mati. Bibi Dong tampak kejam, namun, dia segera menyadari bahwa dia sedikit ceroboh, dan dengan cepat mengembalikan senyumnya, dan mengubah topik pembicaraan, Chukin, ayo kita keluar segera. Aku tidak sabar untuk melihat bayi besarmu. Bagus, Chukin mengangguk. Setelah ini, Chukin dan Bibi Dong berjalan keluar dari Istana Paus. Guru, melihat Chukin dan Bibi Dong saling menggenggam jari, Huliena adalah orang pertama yang berjalan mendekat. Maaf, Naer, aku terus bersembunyi darimu. Bibi Dong menjawab dengan lembut. Di depan siapapun, dia bisa menjadi paus yang tinggi, tetapi di depan Chu dan Qin, dia sangat lembut. Tidak apa-apa, Guru, aku sudah mengetahuinya. Huliena menjawab. Naer, kapan kamu tahu? Tanya Chu Qin. Siapa aku? Huliena menjawab dengan senyum kemenangan, pemimpin generasi emas Istana Wuhun. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa kamu setuju denganku dan Chu Qin ketika aku masih menjadi guru. Bibi Dong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sambil memegang tangan Chu Qin, ada kebahagiaan dan bahaya di wajahnya. Setelah jeda, Bibi Dong berkata, sejak saat itu,
Naer, kamu tidak perlu memanggilku guru. Tidak, di hati Naer, guru akan selalu menjadi guru. Juliana menjawab, tidak bisakah adik perempuan menjadi guru? Bibi Dong menyembunyikan mulutnya dan tersenyum. Chukin, bagaimana kamu bisa keluar? Bai Xiuxiu dan Wang Qiuer berkata dengan sedikit kebencian, tetapi segera ekspresinya berubah karena dia melihat Bibi Dong. Apa ini? Nilai seorang peri. Tidak hanya Bai Xiuxiu, Mutiara Ungu, Su Xiyun, Su Yichen, Long Ling, Bai Yingying, Long Qianqian, Lin Dai, Su Jin, Sangguan Yaking, dan bahkan Qin Shijing, mereka semua bersinar. Mereka belum pernah melihat Bibi Dong, tetapi pertama kali mereka melihatnya, mereka tertarik dengan temperamen dan kecantikan Bibi Dong. Dan Chrysanthemum Ghost Dowo bahkan lebih terkejut. Meskipun mereka menebak hubungan antara Chu dan Qin dan Paus, ketika mereka benar-benar melihat mereka bersama, keterkejutan itu terbukti dengan sendirinya. Xiuxiu, Qiuer, ada yang salah di dalam. Chu Qin tidak peduli dengan hal ini, dia dengan lembut membelai kepala Bai Xiuxiu dan Wang Qiuer. Menurutku itu karena kondisi fisikmu. Wang Qiuer tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Ya, hebat, terlepas dari kesempatannya. Bai Xiuxiu mengikuti dengan aura. Chu Qin hanya tersenyum acuh tak acuh, menyembunyikan rasa malunya, dan kemudian Chu Qin membawa Bibi Dong ke para wanita dan memperkenalkan mereka kepada mereka. Aku akan memperkenalkan kalian kepada kalian, ini adalah paus dari Aula Roh, Donger. Segera, Chu Qin memperkenalkan Bibi Dong dan para wanita satu persatu, lalu Bibi Dong berjalan ke depan Kong Ming. Chu Qin, ini adalah harta karun besar yang kau bicarakan. Alat pembimbing jiwa teleportasi Kong Ming, kau duduk di atasnya, dia datang dari ibu kota Kekaisaran Surga Do. Ya, Chu Qin mengangguk. Kakak Donger, Su Xiyun berkata, tidak hanya ibu kota Kekaisaran Surga Do, ibu kota Kekaisaran Matahari Bulan kita juga telah ditempatkan oleh Chu dan Qin dengan alat pembimbing jiwa hantu yang kosong. Jika kau ingin pergi ke Kekaisaran Matahari Bulan, kau bisa datang kapan saja. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku pasti akan datang. Bibi Dong berkata dengan ringan. Bibi Dong penuh dengan rasa ingin tahu tentang semua hal yang tidak diketahui, apalagi teknologi pembimbing jiwa. Ya, Su Xiyun berkata dengan gembira, selamat datang kakak Donger, datanglah ke Kekaisaran Matahari Bulan untuk meminta nasihat. Aku tidak bisa berbicara tentang memberi petunjuk. Bibi Dong menjawab, Xiyun, bisakah kau mengajari kami teknik pembimbing jiwa Kekaisaran Matahari Bulan? Tentu saja, Su Xiyun menjawab, tetapi teknologi inti dari Soul Guidance Device ada di tangan Jinger dan pemimpinnya. Bibi Dong mendengar ini dan menatap Dragon Phoenix, seorang saudari yang baik yang memiliki status dan kekuatan yang sama dengannya. Jangan khawatir, saudari Donger. Long Huang menjawab, seorang wanita yang juga Chu Qin, aku akan memberikannya kepada Wu Hundian tanpa syarat. Aku masih bertanya-tanya apakah Wu Hundian dan kultus Roh Kudus kita dapat diselesaikan. Kerja sama di segala arah. Petik 2. Baiklah, Bibi Dong berkata sambil tersenyum, tetapi masalah ini membutuhkan persetujuan Chu Qin. Dia adalah pentahbisan Aula Roh, penguasa Aula Roh. Donger, apa yang kau katakan seolah-olah aku tidak mendengarkanmu. Chu Qin menatap Bibi Dong dengan sedikit pucat. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Long Phoenix berkata dengan tegas. Saudari tidak sarapan sepagi ini. Sebagai tuan rumah, biarkan aku menyiapkan makanan untuk semua orang. Bibi Dong Guaner tersenyum. Bagus. Para wanita mengangguk bersama. Donger, kalau begitu kamu pergi ke halaman lain dulu. Kata Chu Qin. Mau kemana? Tanya Bibi Dong dengan sedikit kebingungan. Suer pergi ke rumah kakeknya, aku harus ke sana. Chu Qin tersenyum. Baiklah kalau begitu. Bibi Dong berkata dengan lembut, kami menunggumu. Tidak, kalau aku terlambat, kamu harus makan dulu. Jawab Chu Qin, lalu berbalik dan berjalan menuju istana Douluo tempat Qian Daoliu berada. Kuil Douluo terletak di titik tertinggi dari seluruh Gunung Wuhun. Di sini, dikenal sebagai tanah suci paling agung di seluruh benua Douro. Chu Qin berada di sini untuk pertama kalinya. Itu napas Suer. Sepertinya dia ada di sini. Chu Qin tersenyum tipis. Namun, saat Chu Qin tiba di depan gerbang batu di luar kuil Douluo, gerbang batu yang berat itu tiba-tiba terbuka, dan segera cahaya kemasan keluar dari gerbang batu dan langsung meledak ke arah Chu Qin. Chu Qin tidak terburu-buru, wajahnya tidak berubah, dan segera sebuah gua gelap muncul di telapak tangannya.
Detik berikutnya, cahaya keemasan itu langsung diserap oleh lubang hitam Chukin. Pada saat ini, cahaya merah menyala di istana Douluo, dan wajah yang ganas terbang ke arahnya. Angin pedang ini lebih kuat dari cahaya keemasan sebelumnya. Chukin tetap tidak tergerak, mengeluarkan Trisula Dewa Laut, dan segera menusuknya ke depan. Dalam sekejap, cahaya Dewa Laut Chukin dilepaskan dalam bentuk yang lembut, langsung memurnikan angin pedang. Emas. Segera, Chukin menarik kembali Trisula Dewa Laut dan tersenyum di istana Douluo. Senior Qian Daoliu, kebencian atau kebencian macam apa, biarkan kamu menembakku begitu kamu bertemu. Begitu kata-kata Chukin jatuh, seorang pria kekar berjalan keluar dari istana Douluo. Orang ini mengenakan baju besi emas yang sangat indah, rambutnya keemasan seperti Qian Renshui, dan wajahnya sangat tampan. Meskipun dia tidak sehebat Chukin, dia jelas lebih tenang, solid, dan dewasa daripada Chukin. Pertama, aku ingin menguji celah antara aku dan kamu. Qian Daoliu berkata dengan tenang, atau, aku ingin melihat di mana batas-batas umat manusia. Aku takut setengah mati. Kupikir kamu tidak yakin dan memberiku jabatan pemujaan. Bagaimana? Chukin tersenyum. Dulu, aku pikir aku, Tang Chen, dan Bo Saixi adalah batas umat manusia. Kemudian, aku juga berpikir bahwa Tang Chen, yang memegang artefak, adalah batasnya. Aku tidak menyadari bahwa aku salah sampai hari ini. Qian Daoliu tidak ragu-ragu, berkata, Chukin, kau telah menumbangkan kognisiku. Pertama kali aku menyerang, aku menggunakan 7 poin kekuatan. Itu mudah sulit bagimu. Pemboman kedua, aku menggunakan 10 poin, tetapi masih saja terjadi. Kau bahkan Wuhun, cincin roh tidak berguna. Aku Qian Daoliu tidak pernah tunduk pada siapapun, tetapi kali ini, aku mengakui bahwa aku benar-benar kalah. Mendengarkan Suir, kau telah menjadi pewaris Sagot, dan apa yang ada di tanganmu seharusnya adalah artefak Sagot Zenhai yang pernah dikatakan Bos Saixi. Qian Daoliu menambahkan, tidak buruk. Chukin tersenyum sedikit. Sejujurnya, Chukin tidak memiliki perasaan terhadap kata-kata Qian Daoliu. Karena, di mata Chukin, tidak ada perbedaan antara Douluo yang tak tertandingi dan Douluo bergelar biasa. Bagaimanapun, di tangannya, mereka semua akan terbunuh dalam hitungan detik. Senior Qian Daoliu, di mana Suer? Chukin melanjutkan, Qian Daoliu bukanlah kakek kandung Qian Renshui, jadi Chu dan Qin paling-paling memanggilnya senior. Kamu masih punya muka seperti teacher. Qian Daoliu tiba-tiba tampak marah. Chukin sedikit mengernyit. Dasar bajingan. Qian Daoliu menggertakkan giginya, apa yang kukatakan tadi. Biarkan Xiao Xue menjaga suaranya yang polos sebelum ujian sialan itu. Bagaimana denganmu? Chukin menunjukkan senyum yang sedikit bersalah, lalu ekspresinya sedikit mengembun. Tunggu, Suer baik-baik saja. Tentu saja ada sesuatu. Mata Qian Daoliu dingin, dia dalam situasi yang mengerikan sekarang. Ada apa dengan Suir? Ekspresi Chukin berubah, berteleportasi ke depan Qian Daoliu. Pada saat ini, melihat kecepatan Chu dan Qin melawan langit, Qian Daoliu sangat terkejut. Jika Chukin adalah musuhnya, pada saat ini, dia pasti sudah mati. Baiklah, kakek, mengapa kamu menakut-nakuti Chukin? Pada saat ini, suara Qian Renshui yang menyenangkan datang dari istana Douluo. Suer, kamu baik-baik saja. Chukin segera berteleportasi ke sisi Qian Renshui dan bertanya dengan lembut. Itu sangat kontras dengan sikapnya terhadap Qian Daoliu. Aku baik-baik saja. Qian Renshui tersenyum riang. Dia tahu bahwa Chukin merasa gugup padanya. Ikon malaikat belum dimulai. Qian Renshui tersenyum, aku sudah memberitahu kakek tentang di antara kita. Kakek harus menunggumu datang terlebih dahulu sebelum mengatakan apapun. Benar, kakek. Qian Daoliu menggelengkan kepalanya sedikit, dan mendesah tak berdaya, kalian berdua, biarkan aku mengatakan sesuatu. Aku mendesakmu untuk menjaga Suer tetap tidak bersalah. Maaf, Senior Qian Daoliu. Chukin menyentuh bagian belakang kepalanya dan tersenyum kembali. Aku tidak bisa menahannya. Sebenarnya, alasannya jelas bukan pada Chu dan Qin. Dia menanggungnya, selalu menanggungnya, tetapi tidak. Mungkin, siapa yang menyuruh Qian Renshui untuk membunuh kakak tertua Sue Qinghe. Oleh karena itu, alasannya ada pada Qian Renshui sendiri. Namun, Chu dan Qin harus mengingat panci itu. Senior Qian Daoliu, seharusnya tidak ada banyak masalah.
Chukin bertanya sebagai tambahan. Silsilah keluarga malaikat harus dicatat. Ujian dewa malaikat, terutama wanita, harus diuji dengan tubuh es dan giok murni. Qian Daoliu menghela napas, selama ribuan tahun, keluarga malaikat akan mematuhinya, jadi aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Qian Daoliu tidak bisa menahannya. Dia tidak ada hubungannya dengan Chukin dan Qian Renshui, selain mendesah dan muntah, apalagi yang bisa dia lakukan. Tidak lebih. Suer, apakah kamu takut? Chukin menoleh ke Qian Renshui dan bertanya. Jangan takut, dengan kamu di sisiku, aku tidak takut pada apapun. Qian Renshui menggelengkan kepalanya, aku tahu, kamu akan melindungiku. Baiklah, pasti. Chukin memotong kalimatnya dengan tegas. Batuk-batuk, baiklah. Melihat penampilan Chukin dan Qian Renshui, Qian Daoliu batuk 2 kali. Namun, Suer telah mencapai level kontra. Ini pengecualian. Qian Daoliu melanjutkan, selain itu, Chukin, buku rahasiamu membuat fisik Suer berbeda dari orang biasa, seharusnya tidak ada banyak masalah. Baiklah, Senior Qian Daoliu, terserah kamu untuk memulai ujian dewa malaikat untuk Suer. Chukin melanjutkan, itu belum tentu benar atau tidak. Qian Daoliu berkata sedikit bingung. Aku bilang pasti begitu, kata Chukin mengiyakan. Hah, Qian Daoliu sedikit bingung. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada 100.000 atau 80.000 dalam keluarga malaikat, dan tidak ada penguji dewa malaikat sejati tanpa kecuali. Mengapa? Chukin begitu yakin. Selain itu, Qian Daoliu merasa bahwa Chu dan Qin benar. Pertama, Suir adalah orang yang diturunkan oleh dewa malaikat sendiri. Kedua, tingkat kekuatan roh dan fisik Suir dapat dikatakan bahwa keluarga malaikatmu unik di zaman ini. Chukin tersenyum dan berkata, yang paling terutama, Cher adalah wanitaku, Dewi Malaikat, dia tidak akan kehilangan muka. Qian Renshui tersenyum penuh kemenangan. Oke, mari kita mulai. Qian Daoliu berkata langsung, dia sudah cukup makan makanan anjing, dan dia tidak ingin diinjak-injak sampai mati lagi. Setelah berbicara, Qian Daoliu berjalan ke istana Douluo. Sudah berapa umurnya, dan masih anak-anak. Chukin menatap Qian Renshui dan berbisik sambil tersenyum. Kecil sekali. Qian Renshui menjawab dengan berbisik, kakek adalah orang yang sangat kuat. Jika kamu begitu kuat, hanya aneh bahwa dia tidak memiliki keluhan di hatinya. Dia tidak bisa mengalahkanmu, dan dia tidak setampan kamu. Petik 2. Hahaha. Chukin tertawa pelan. Baiklah, Xiao Xue, masuklah. Qian Daoliu berkata dengan ekspresi jelek. Chukin dan Qian Renshui mengikuti Qian Daoliu ke istana Douluo, di mana patung Dewi Malaikat raksasa dengan tinggi beberapa puluh meter didirikan. Patung Dewa Malaikat ini, mengenakan baju besi, memegang pedang besar di tangannya, pedang itu menunjuk ke langit. Chukin telah melihat patung ini, yang persis sama dengan yang ada di aula tetua. Xiao Xue, kemarilah dan berlututlah. Qian Daoliu berkata lembut ke arah Qian Renshui. Qian Renshui melirik Chukin setelah mendengar kata-kata itu, dan Chukin memberinya pandangan positif. Baru saat itulah Qian Renshui datang ke patung Dewa Malaikat dengan percaya diri dan tersenyum, menyatukan kedua tangannya, dan membungkuk dengan taat. Qian Daoliu segera menunjukkan 9 cincin roh, 8 hitam dan 1 merah, serta roh bela dirinya, Seraphim. Dapat dilihat bahwa pada saat Seraphim muncul, kekuatan roh Qian Daoliu tampaknya beresonansi dengan pedang besar di tangan patung dewa malaikat. Pedang besar ini meledak dengan cahaya merah menyala yang cemerlang, seolah-olah telah dibakar oleh api, dan pada saat yang sama, beberapa energi api yang terlihat disemprotkan ke Qian Renshui seperti gerimis. Melihat pemandangan ini, Chukin segera membuka mata Dewa Ilusi. Tetapi dia menemukan bahwa bahkan mata Dewa Ilusi tidak dapat melihat energi yang terkandung dalam pedang besar itu sama sekali. Awalnya Chukin ingin memata-matai beberapa misteri dari alam dewa terlebih dahulu, tetapi sekarang tampaknya dia harus menyerah. Suer, singkirkan semua pikiran yang mengganggu, kata Qian Daoliu. Qian Renshui mendengar ini, jari-jari giok hijaunya yang indah tergenggam erat, diletakkan di dadanya, lalu memejamkan mata emasnya. Tepat ketika energi ini jatuh ke tubuh Qian Renshui, seluruh tubuh Qian Renshui juga diselimuti oleh cahaya emas yang kabur. Namun, pada saat ini, pemandangan yang tak terduga muncul. Aku melihat suara penuh keagungan, tiba-tiba. Berani sekali.
Beraninya kau menghujat roh suci dengan tubuh yang najis. Mendengar suara ini, Qian Daoliu segera berlutut dengan gemetar. Dewaku menenangkan amarahku, gadis kecil itu masih muda dan bodoh, kuharap jaring dewaku akan terbuka. Jaringnya terbuka, suara hampa dewa itu berlanjut. Hah! Hukuman dewa jatuh. Detik berikutnya, semburan petir yang terlihat dengan mata telanjang jatuh dari langit dan langsung jatuh ke tubuh Qian Renshui. Ah! Qian Renshui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan rasa sakit yang menyedihkan. Suer, melihat pemandangan ini, Chu Qin segera memutuskan, naik ke atas kepala Qian Renshui, dan segera menggunakan tubuh unsur guntur untuk menanggung guntur seumur hidup. Siapa kamu, berani menghentikan hukuman Tuhan? Suara para dewa berkata dengan heran. Detik berikutnya, sosok cantik muncul di atas kepala Chu Qin. Orang ini mengenakan baju besi emas, terlihat sangat anggun, cantik, terutama mata emasnya, seperti Qian Renshui, dapat disebut sebagai sedikit di dunia, harta karun di dunia. Baju besi emasnya terbungkus sangat erat, tetapi itu tidak memengaruhinya sama sekali. Garis tubuhnya yang panas dan montok benar-benar cekung dan cembung, anggun dan mengharukan. Saat dia muncul, seluruh kuil malaikat sepenuhnya diterangi oleh orang bijaknya. Chu Qin tertarik padanya saat pertama kali melihat Dewi Bidadari. Dewi Bidadari ini benar-benar cantik. Siapa kau, wanita yang berani menyakitiku? Chu Qin masih menjawab dengan dingin. Dewi Bidadari itu menyerang Qian Renshui dan membuatnya marah. Hah, berani bersikap kasar kepada para dewa, kau harus dihukum. Begitu suara itu jatuh, pedang emas muncul di tangan Dewi Bidadari, diikuti oleh guntur yang lebih kuat, dan jatuh ke arah Chu dan Qin. Boom! Terdengar suara keras, dan guntur membombardir tubuh Chu Qin. Dapat dilihat bahwa Chu dan Qin hampir tidak tahan saat ini, dan tubuhnya sedikit gemetar. Melihat pemandangan ini, Qian Daoliu, yang sudah berlutut, mengangkat kepalanya, sangat terkejut. Chu Qin, apakah dia sudah mencapai tahap menghadapi para dewa? Pada saat yang sama, Qian Daoliu melirik Qian Renshui yang terbungkus dalam cahaya kemasan. Bagaimanapun, ini adalah dewa para bidadari, pengikutnya yang mutlak, Chu dan Qin dapat menolak, dia sama sekali tidak bisa. Jadi Qian Daoliu menggertakkan giginya dan terus menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, tubuh Chu Qin bersinar merah, dan baju besi merah menyala muncul di tubuhnya. Itu adalah tulang jiwa baju besi luarnya yang unik, baju besi ksatria teratai merah. Baju besi ksatria teratai merah, secara sistematis didefinisikan sebagai tulang jiwa berusia 1.000.000 tahun, tulang jiwa terkuat di tubuh Chu Qin. Dapat dilihat bahwa begitu baju besi ksatria teratai merah keluar, kekuatan pertahanan Chu Qin langsung melonjak. Pada saat yang sama, Chu Qin mengangkat tubuh guntur unsur, mengenakan baju besi ksatria teratai merah, menahan guntur dan kilat dewa malaikat, memegang trisula dewa laut di satu tangan dan pedang dewa sura di tangan lainnya, sepenuhnya ke atas. Segera, trisula dewa laut Chu dan Qin hendak menghancurkan hantu dewi malaikat dan patung dewa. Berhenti. Suara para dewa tiba-tiba menunjukkan sedikit kengerian dan ketakutan.